الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Walladzina, dan adapun orang-orang Ansor, tabawwa'u, yang telah menempati siapa alladzina ad-daro, pada kota Madinah, wal imana, dan keimanan, min qablihim, dari sebelum mereka muhajirin, itu yuhibbu, pada mencintai siapa alladzina man, pada orang hajaro, yang telah berhijrah siapa man ilaihim, terhadap mereka, wala yajiduna, dan tidak akan mendapatkan siapa mereka alladzina fi sudurihim, di dalam hati-hati mereka, hajatan, pada keinginan, mimma, dari apa, utu, yang telah diberikan siapa mereka, wa yu'siruna, dan mengutamakan siapa alladzina ala anfusihim, atas diri mereka alladzina, walau kana, dan walaupun telah ada, bihim, dengan mereka, apa, khososotun, keperluan mendesak, waman, dan adapun barang siapa itu yuko, dijaga siapa man, syahhu nafsihi, pada kekikiran dirinya, faulaika, maka adapun mereka itu adapun mereka itu muflihuna, orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul adzim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah mendengar surah Al-Hasr ayat 9. Dan tentunya kita ingin lebih mengetahui lagi kira-kira apa yang bisa kita pelajari, kita dalami dari surah tersebut. Untuk itu mohon kiranya guru kita selanjutnya, Ustadz Mantazaka, untuk memberikan tausiahnya Ustadz yang diberi judul Mengutamakan Membantu Orang Lain. Seperti apa Ustadz? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Ibram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan, al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan, al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul jinan, al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman, al-karimil ladzi ta'adzana bil mazidi lidhawi syukran, ahmaduhu hamdan yafuqul iddi wal hisban, wa ashkuruhu syukran nanalu bihi mawahibar ridwan, wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi wal anam, Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz diham, wa ba'du. Para pemirsa dan hadirin Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, rahimakumullah. Adik-adik, apa kabar semuanya?
Mas Ilham melihat dari muka-muka mereka, Masya Allah, terpancar masa depan yang begitu indah. Yang nanti insya Allah mereka-mereka lah yang akan meneruskan apapun yang kita lakukan hari ini. Insya Allah, amin. Sebagai guru, sebagai presenter, sebagai yang hari ini melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka menafkahi keluarga, mencerahkan umat, dan juga membantu orang-orang di Indonesia. Suatu saat mereka lah yang nanti insya Allah akan melanjutkan tampuk pekerjaan ataupun juga tanggung jawab tersebut. Amin, amin ya Rabbal. Kita berdoa, kita doakan kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucuri kita semua, wabil khusus adinda-adinda semua dengan rahmah, taufik dan inayahnya, sehingga dapat memacu semangat untuk belajar yang baik, menerima yang baik-baik untuk nanti saat kembali ke masyarakat mengabdikan yang terbaik untuk negara dan agama tercinta ini. Para pemirsa hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibacakan tadi ayat yang begitu syahdu dan dibacakan pula makna yang begitu dalam. Adik-adikku sekalian dan para pemirsa semua, ayat yang tadi dibacakan merupakan salah satu ayat yang begitu mewarnai kaum muslimin. Dari zaman dahulu sampai hari ini ada satu amal saleh, amal perbuatan yang baik, Mas Ilham, dalam hari ini yang biasa kita sebut dengan itsar. Ada yang ingat dengan itsar? Ya. Itsar ini adalah altruisme. Sifat di mana mendahulukan orang lain untuk mendapatkan kebaikan dibandingkan diri kita sendiri. Hadirin wal hadirat, para pemirsa sekalian, Islam datang dalam rangka memanusiakan manusia, memperbaiki akhlak, dan juga menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk memakmurkan isi dunia ini. Betul? Allah jadikan kita semua dengan segala potensi yang ada. Kalau dalam mantik, adik-adik sekalian mungkin ingat, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang dapat berbicara. Allah ciptakan kemampuan tersebut adalah supaya kita dapat memakmurkan dunia ini, memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu Aristoteles menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan sosial ya, tapi sosial. Makhluk sosial. Artinya yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Adik-adik kalau lagi di kamar sendirian, kunci pintu seharian gitu bisa kira-kira? Atau kita misalnya saat sedang tidak melakukan apa-apa, mengunci diri seharian di rumah tanpa berbicara kepada siapapun, tanpa membuka HP, tanpa membuka TV, dan tanpa membaca informasi apapun dari luar, apakah kita bisa melakukan itu? Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala titipkan potensi kepada kita untuk mampu berbicara. Berbicara yang baik tentunya dalam rangka menjalin komunikasi. Disebutkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu ada beberapa hal yang menandainya. Yang pertama, tanda kita sebagai makhluk sosial itu adalah kita tidak bisa hidup sendirian. Apalagi di pondok pesantren, ya, tidak bisa kita hidup sendirian dengan menafikan bantuan dari teman-teman yang lain. Saat misalnya ada yang jatuh sakit, siapa yang akan mengurusinya? Saat ada yang membutuhkan bantuan, siapa yang akan membantu? Jadi yang pertama manusia itu sebagai makhluk sosial adalah kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi. Dan yang kedua, tidak lepas tadi, tidak hanya kita hanya kepingin saja untuk interaksi, tetapi memang sebagai manusia kita itu butuh untuk berinteraksi. Kita lihat mungkin naudzubillah dengan tidak menjadikan ini sebagai contoh yang buruk. Misalnya ada seseorang yang mempunyai keterbatasan dan dijauhi oleh orang lainnya, apakah kita dapat merasakan apa yang dia rasakan? Betapa sulitnya dia menjalani hidup. Karena tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada teman untuk berbicara. Ya. Dan yang ketiga, potensi manusia itu akan jauh lebih
tampil saat kita hadir dalam tengah-tengah masyarakat. Tidak ada yang namanya juara satu jika tidak ada perkumpulan orang-orang. Tidak ada yang namanya hebat jika ternyata dia sendirian. Dan tidak ada yang namanya orang yang baik jika dia tidak menampilkan kebaikan itu di hadapan orang lain. Hadirin para pemirsa dan juga adinda sekalian, para santri pondok pesantren As-Siddiqiyah rahimakumullah. Ayat tadi sebab turunnya adalah paling tidak ada 3 cerita yang Imam As-Suyuti sebutkan di dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Kita akan kutip salah satu cerita tersebut. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bahwasanya suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Ketika datang tamu ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, asobaniyal juhud. Sungguh aku sedang kesusahan saat ini. Belum makan, belum minum dan aku tidak punya apa-apa untuk beli sesuatu yang dapat aku makan." Lantas apa yang baginda lakukan? Baginda panggil para istri beliau dan bertanya, apakah kita punya sesuatu untuk dihidangkan kepada tamu ini? Apa kata istri beliau? Mohon maaf wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Tuh, ini contoh baginda Nabi nih, beda sama kita. Kadang-kadang ketika ada yang datang, apa yang kita pikirin? Aduh, ini lagi nih, ini lagi. Nah, itulah contoh yang sangat baik yang Rasulullah contohkan. Walaupun saat itu kondisi beliau sedang kesusahan, beliau tidak menutup pintunya. Dan bahkan beliau menawarkan kepada para sahabatnya, ayo siapa nih yang ingin ketamuan malam ini oleh salah seorang tamu ini. Lantas ada yang angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Akhirnya tamu tersebut dititipkan oleh baginda Nabi kepada sahabat tadi. Namun para pemirsa dan hadirin sekalian, saat sampai ke rumah, sahabat yang tadi mendapat tamu dari baginda Nabi saat bertanya kepada istrinya, ada makanan tidak adek di rumah? Kata istrinya, ma indana syai' illa qutus sibyah. Kita tidak punya apa-apa kecuali makanan anak-anak saja yang akan dihidangkan sebentar lagi. Apa jadinya jika itu terjadi pada diri kita? Tetapi inilah contoh yang begitu menggeliat dicontohkan oleh sahabat Nabi, bahwa kita dianjurkan untuk mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, tentunya dalam hal kebaikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum. Saya kembalikan kepada Mas Hilbro. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Mantazaka untuk tausiahnya, penjelasan mengenai pentingnya mengutamakan untuk membantu orang lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah ada adik-adik yang mau bertanya? Tadi dari tengah sudah, di sebelah kanan saya sudah ya. Sini angkat tangan, boleh angkat tangan, saya mau yang jauh. Ya silakan adik yang ada di barisan paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fikri Fauji. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bagi karyawan yang tidak bisa membantu orang lain karena terbatasnya aturan kantor? Seperti kejadian di VT tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz, bagaimana nih mau membantu seorang karyawan ya, tapi ada terbatas ya. Aturan-aturan kantor. Aturan-aturan kantor, ya. Baik. Subhanallah, pertanyaan yang sangat-sangat baik dan pertanyaan yang tentunya mudah-mudahan menjadi koreksi untuk kita semua. Dalam hal ini, jika seorang karyawan tersebut fungsinya atau tugasnya adalah menjalankan aturan dari kantor yang memang sudah ada aturannya, maka jangan takut. Insya Allah yang akan menanggung bukan yang bersangkutan, tetapi yang membuat aturannya. Karena dia adalah hanya pelaksana tugas. Maka dari itu, kepada para pemangku kebijakan hendaknya juga memikirkan hal-hal tersebut. Jangan sampai nanti ditarik kemana-mana sampai semua terlibat dan menjadi tanggung jawab berjamaah. Tapi ada satu kata kunci, bahwa kita sebagai muslim yang baik tentunya harus melihat permasalahan itu dengan komprehensif. Kita dituntut untuk tidak hanya letterless Mas ya, tidak hanya harus A menurut aturan lantas kita terjemahkan A. Kita berhak melihat kondisinya. Jika dilihat, wah ini urusannya nyawa nih, tidak bisa sembarangan, apa salahnya kita bisa komunikasi.
Misalnya ke atasan kita, Pak, mohon maaf ini kondisinya urgent, bisa tidak ada pengecualian? Nah, itu lebih baik. Jadi di satu sisi dia hendaknya berkomunikasi lanjut kepada atasannya, tapi di sisi lain sekiranya memang terpaksa melakukan itu, maka tentunya yang bertanggung jawab adalah yang memutuskan pertama kali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jadi memang apabila kita ingin membantu orang, tapi dalam keseharian kita punya keterbatasan, ada aturan-aturan lain. Misalnya aturan kantor yang membuat kita tidak bisa untuk langsung membantu, maka sebenarnya yang membuat aturan lah yang bertanggung jawab Ustadz ya. Betul. Tapi jangan begitu-begitu Jangan amat. begitu-begitu ya. amat. Lah, apa tadi terlek ya. Komunikasi, Ya. betul. Atau bahasa gampangnya plek-plekan. Plek-plekan saja, betul. Jangan persis begitu, haruslah kita berkomunikasi, kita berusaha, kita mencari jalan keluar, kita mencari alternatif yang terbaik. Betul, Ya. betul. Ustadz Montazaka, terima kasih untuk tausiahnya. Sama-sama. Sangat bermanfaat untuk kita. Insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Dan setelah ini jangan lupa disiapkan Qur'annya karena kita sama-sama belajar ngaji di segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati